Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan karena kasih-Nya kita dipertemukan di dalam ibadah kita di sore ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, atas kesehatan yang Tuhan beri, atas penyertaan Tuhan kepada kami. Hingga sore ini Tuhan, kami boleh berhimpun di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua yang hadir maupun Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kami menyerahkan pula semua yang terlibat di dalam pelayanan di sore ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan hikmat-Mu. Juga Tuhan memberikan urapan-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau buka ibadah di sore ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan pujian sungguh indah nama Yesus. Kita bangkit berdiri, saya undang. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah, sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Sungguh indah Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Sungguh iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mempersembahkan pujian ya. Pujian percaya kepada Yesus, itulah seluruh hidup kita, harus kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. 我相信你的安排是最美好，我相信你陪伴我一路引导，我相信，主，我相信你爱我到永久。 Percaya, ku percaya firman-Mu
percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu.我相信你的恩典是够我用，我相信你紧紧牵着我的手，我相信，主，我相信你爱我到永久。Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, tetap ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, tetap ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Terima kasih. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, seperti lagu ini ya, kita percaya kepada Tuhan yang melampaui segala pikiran kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kita pujikan lagi, ya Tuhan ku percaya. Masih lama lagunya ya, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu
Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan, kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Kami serahkan waktu dan tempat kepada hambanya Pendeta Muda Bondo. Terima kasih. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, seperti pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, penyertaan-Mu luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan dalam kesempatan indah pada sore hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Untuk kami boleh setia. Untuk kami boleh tetap mengasihi. Karena kami tahu kasih asalnya dari Engkau. Terima kasih Bapak kalau sebentar firman disampaikan. Kami rindu ada sesuatu yang berubah dalam hidup ini. Sehingga kami diperbarui dan diperbaharui. Awal hingga akhir pemberitaan firman Tuhan ini kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali ketemu kita kembali di tempat ini. Ada sesuatu yang luar biasa hari ini. Merah-merah. Paling tidak event seperti ini menjadikan pengingatan buat kita. Loh, pada saat itu hari Jumat loh, pas saya ulang tahun, yang ulang tahun. Pas saat itu loh, kursinya merah, bajunya merah. Paling tidak sore hari ini sebagai tanda untuk kita mengenal. Waktu itu si ketua saya ingat itu, orang yang pendek gitu loh, Pak Bondo, gitu ya. Baik, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan tema pada sore hari ini adalah Allah adalah kasih dan setia. Sekali lagi, tema pada sore hari ini kita akan pelajari bersama kasih Allah. Allah adalah kasih dan setia. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita lebih dulu. Kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7, ayat 9 sampai ayat 17. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kalau judulnya di Alkitab kita bersama adalah perintah supaya saling mengasihi, ya. Tetapi sore hari ini kita juga belajar hampir sama. Allah adalah kasih dan setia. Saya rindu membaca bergantian, ya. Ya, sekali lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya membaca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ayat 9 saya mulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa
yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih, gampang. Berbicara mengasihi, wah apalagi, sudah. Bahkan tanpa disadari, kita juga terlibat setiap hari. Paling tidak bangun tidur, kalau saudara memiliki waktu untuk saat teduh, pasti sudah katakan apa? Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Ucapan kasih itu telah ada pada saat kita bangun tidur. Bahkan kalau saudara juga saat teduh malam mau tidur, pasti bilang begini: terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Itu membuktikan bahwa kasih dan mengasihi tidak terlepas adanya di dalam diri kita bersama. Bapak Ibu, ada pertanyaan, saya mengingatkan saudara. Kenapa saya katakan mengingatkan? Mungkin saudara lupa, atau mungkin saudara mengerjakan tetapi saudara nggak tahu apakah ini benar seperti firman Tuhan katakan. Satu pertanyaan yang boleh kita jawab di dalam hati. Apa itu kasih kalau begitu? Tema kita adalah Allah adalah kasih dan setia. Pertanyaan saya ulangi lagi, jangan dijawab, tetapi jawablah dalam diri saudara. Apakah saudara sudah melakukan? Atau saudara tidak tahu? Sudah melakukan tetapi sudah nggak tahu apakah ini juga perintah Allah, yaitu saling mengasihi. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara membuka ada pertanyaan, apa itu kasih? Ya, sekali lagi saya ingatkan, di dalam 1 Korintus pasal 13 mulai ayat 4 sampai 7, di sana dengan jelas dikatakan, kasih itu adalah sabar. Itu yang pertama. Coba kita mulai berpikir sejenak. Sabar? Disakiti kok sabar? Waduh. Dirugikan? Sabar? Memang saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab itu enak. 1 Korintus 13 ayat 4 ini enak. Kasih itu adalah sabar. Itu dibaca. Apakah ada sabar itu dalam diri kita? Mungkin dilok kayak gini. Wis elek, ireng, endek. Kadang-kadang menyakitkan. Rasanya gak sabar ini. Saya kalau beri contoh aku dewi gitu ya. Saya kan endek gendut ilmu gitu ya. Jadi pas. Kalau pakai nama saudara tersinggung saudara. Biarpun kata-kata di sini 1 Korintus sabar. Ternyata bukan sabar dok kasih itu saudara. Ajaran yang Allah berikan buat kita nggak cukup tuh kasih dok. Kalau saudara baca juga ada kata murah hati. Murah hati, medit po enak itu Bapak Ibu ya. Murah itu apa? Murah senyum, suka memberi, suka menolong, hati menggerakkan untuk kita terlibat di dalamnya. Itu murah hati. Melihat tetangganya jatuh, gak ngurus, waduh mati dia. Melihat orang lain susah, bukan urusan saya. Itu gak memiliki kasih yang artinya murah hati. Kalau saudara membaca ayat 4-7 itu banyak sekali ya. Bahkan ada kata begini, kata sopan. Bapak Ibu dalam saudara kasih Tuhan,
Kasih ini kalau sekedar dibaca dengan kata-kata, kita nggak merasakan apa-apa. Karya Allah itu tidak nampak dan tidak nyata. Tetapi kalau digenapi apa yang dikatakan Allah itu kita lakukan, dan kita ada relasi hubungan bersama Allah, ada saat teduh, ada mengambil waktu khusus berbicara dengan Allah, itu ada relasi di dalamnya. Tanpa ada persekutuan dengan Allah, ayat ini 1 Korintus menjadi apa? Bujuk, asbun, asal bunyi karena dibaca. Sore ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau saudara sekedar baca, sekedar tahu dan mengetahui toh, dan tidak dilakukan, dan tidak ada hubungan erat bersama Allah, bohong. Sopan. Apa itu sopan? Yang muda ketemu yang tua, selamat pagi. Seperti hari ini yang berketurunan Chinese gitu, Kongci Faceng, nggak salah saudara. Nggak apa-apa saudara, cuma gitu tok aja. Tetapi paling tidak kita menghormati orang tua kita yang lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dapat menikmati kasih Allah itu kalau saudara tidak memiliki hubungan erat bersama Allah? Kalau saya untuk menilai, saya nggak berani ngomong orang lain. Saya nilai itu diri saya. Pada saat akhir tahun 2020, pasti saudara punya pengharapan, betul nggak? Pasti memiliki cita-cita lah. Paling nggak tahun 2001 itu ada sesuatu yang diprogramkan, ada sesuatu yang dikerjakan. Saya itu jujur lemah dalam doa pagi. Atau karena saya gendut ini ya, membuat saya bangun tuh malas gitu. Tapi saya mikir, kadang-kadang tuh saudara Yanto itu sering, ya, doa pagi di Dharma itu kalau nggak diingat lupa. Ini saya bersyukur untuk saudara Yanto ini. Kalau saya dapat jadwal itu diingatkan, Pak, besok asuk tawang gitu. Karena kalau kata besok berarti kan persiapannya lebih pagi. Biarpun saya juga jadwal di gereja Bromo itu seminggu 3 kali. Bromo Kendung kurang lebih hampir 1 jam dalam perjalanan. Paling enggak kalau salam mulai jam 5, jam 4 saya sudah mulai siap. Memang untuk mengatakan kasih gampang, tetapi melakukan itu yang sulit. Bagaimana kita dapat menikmati kasih ini? Ini sudah bertanya, Pak, itu kan ditulis di firman Tuhan. Pak, itu sering saya baca. Pak, itu sering dibacakan pendeta-pendeta lain. Saya sering mendengar. Pernahkah saudara melakukan? Sik Pak. Tetapi kalau saudara ada hubungan dengan Allah, minimal saat teduh berbicara dengan Allah, ada sesuatu yang menggerakkan diri kita. Ada perubahan. Saya sih dengan Bapak Kristios jujur maunya sih doa pagi itu penuh kayak ibadah minggu. Tapi memang kenyataannya tidak semua orang bisa. Usul Pak, saya bisa di rumah. Tidak apa-apa, berusahalah untuk berbicara. Ada connect dengan Allah. Bagaimana kita dapat menikmati kasih itu? Yang pertama yang jelas, kalau kita membaca dalam ayat 9 kita baca, ada kata begini. Yohanes yang kita baca tadi dikatakan ayat 9, tinggallah di dalam kasihku. Itu seorang sekali lagi, tinggallah di dalam kasih itu. Bukan gini loh, di luar bukan, tapi di dalam. Apa artinya ini? Ada hubungan. Kata di dalam itu menunjukkan ada hubungan antara Allah dengan saudara. Kasih yang tadi katakan 1 Korintus 13 itu
akan nyata di dalam hidup ini tak kala saudara ada hubungan dengan Allah. Pak, saya di gereja Pak, kapan? Seminggu sekali. Padahal kita 1 minggu itu gak sehari dong, ada 7 hari. Yang 7 hari apa? Tetapi kalau saudara ingin bertumbuh, ingin dekat, ya buktinya tadi, tinggallah di dalam kasih-Ku. Apakah cukup dengan tinggal toh? Ayat berikutnya di dalam Yohanes yang kita baca tadi, menuruti perintahku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada hubungan dengan Allah, saya yakin perintah-perintah Allah itu pasti kita mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Yang ketiga, dikatakan sukacitaku ada di dalammu. Wow, luar biasa ini. Sukacita yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan itu ada di dalam diri saudara. Karena ada hubungan erat dengan Allah. Bagaimana kalau katakan sukacita, amin. Gak pernah sembahyang. Allah itu luar biasa, haleluya. Gak pernah berdoa, gak pernah di gereja. Ini namanya tidak tinggal. Itu sama dengan bohong. Bapak Ibu katakan berikutnya, ada suatu bukan sekedar ucapan yang harus kita lakukan, ada tindakan. Ayat berikutnya berkata, hendaklah kita saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Wah, luar biasa saudara. Jadi ada tindakan, bukan saja kita memiliki kasih itu melalui yang ada hubungan erat dengan Allah, tetapi ada tindakan. Jangan ngomong gini toh, ayo kerja, dewe nggak kerja. Berarti bicara toh saudara. Kasih itu akan nyata di dalam perbuatan kita tatkala kita ada hubungan erat bersama Allah. Berikutnya, Yesus memberikan contoh dalam hidupnya datang ke dunia. Seperti dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasihnya ke dunia ini, di dalamnya saudara dan saya. Yesus itu memberikan contoh hidupnya. Sampai apa dikatakan? Memberikan nyawanya. Jadi kasihnya nggak sekedar ngomong titik tok, habis-habisan. Kurang 5 menit. Saya juga wedi nih. Tak apa ya Bapak Ibu ya. Untuk jamnya itu normal ya, bener Pak Elis ya. Kayak jam nggak cocok, bingung lagi. Kurang 5 menit. Kesimpulan firman Tuhan kita ada di dalam ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, katanya, tetapi akulah yang memilih kamu. Carilah kepercayaan yang lain. Makanya dikatakan dikumpulkan orang banyak percaya itu agama itu. Apa itu agama? Usaha manusia mendekatkan dirinya kepada Allah. Usaha manusia. Saya ulang sekali lagi. Keyakinan, kepercayaan orang lain. Wah, keyakinan ABCD lah pokoknya. Mereka itu berusaha untuk meyakinkan dirinya, mendekatkan dirinya, supaya Allah itu apa? Mengasihi dia. Makanya ada timbal balik. Ya. Kalau kau begini, kamu akan mendapatkan begini. Sepertinya kasih itu apa? Memulai dari kita. Tetapi ayat 16 ini menjadi berkat buat kita dalam kesimpulan pada sore ini. Bukan kamu yang memilih itu, tetapi Tuhan Yesus memilih saudara dan saya. Amin. Berarti pihak Allah baru kita akan merasakan kasih-Nya. Siapakah kita ini? Kok Allah memilih kita? Nah, itu penting sekali. Kita ini adalah debu, kotoran yang tidak berguna.
Tetapi kalau kita di dalam Yesus Kristus, maka kita yang debu, yang kotor itu disucikan. Amin. Luar biasa Allah kita ini. Makanya banyak orang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allahnya. Itu buktinya apa? Dia supaya mengerjakan sesuatu, supaya kalau kita tidak, Allah memulai terlebih dulu. Yang terakhir kita buka bersama-sama di dalam ayat Roma pasal 12 ayat 9. Ini terakhir beneran ya. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Ketemu kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Roma 12 ayat 9. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Lakukan yang baik. Karena kasih itu sudah diberikan Allah. Dan kasih itu Allah sendiri. Pas kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Karena pada saat sore indah ini kami boleh diingatkan lagi. Kasih yang kau berikan itu perlu adanya connect. Perlu adanya hubungan relasi. Sehingga kasih itu bukan sekedar dibaca. Kasih itu bukan sekedar diucapkan. Tetapi ada perubahan di dalam hidup ini. Bapa, kami tidak mampu. Biarlah dengan hubungan erat bersamamu, kami pasti Engkau mampukan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Saya mau bacakan ibadah untuk minggu depan ya. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem ya. Song leader Bapak Daniel, persembahan Ibu Iin, musik Saudari Caca, pengumuman Ibu Lois, dan ibadah Minggu Dharma dilayani oleh Bapak Pendeta Ongko Wijoyo. Ibadah di TPI Tengger tetap akan diadakan pukul 5 sampai akhir Februari. Dan ibadah penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo. Kami persilakan. Iya, kita juga nanti akan berdoa untuk Saudara Yanto dan Yatia. Bapa di surga, sore ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan. Kami boleh merasakan sukacita itu. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Saudara Yanto dan Via Cornelius yang saat-saat ini bersyukur atas kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh ditambahkan 1 tahun lagi. Kami berdoa Tuhan untuk ke depan, cita-citanya, masa depannya, dan pengharapan orang tuanya. Anak ini boleh menjadi berkat, saluran berkat buat orang lain. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Dengan berbagai persoalan, dengan berbagai mungkin sakit penyakit. Biarlah sore hari ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Yaitu tangan Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, yang mengalami berbagai kesulitan dan hambatan. Biarlah Tuhan sendiri memimpin dan menyertainya. Akhirnya Bapak Ibu, kalau sebentar kita akan pulang meninggalkan tempat ini, dan kita akan bersama-sama merasakan dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Maka segala berkat akan kita terima. Damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang telah memimpin ibadah kita pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Dengan berakar